Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah, fala hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka kembali, tentunya di acara Ngopi Sore, Ngobrol Pintar di sore hari. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, semoga yang hadir pada sore hari ini, semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya, dan semuanya menjadi bagian dari peraih reward di Aruna Daily. Dan tentunya di tahun 2024 kita bisa bertemu di Baitullah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya Rizal dari Tulungagung yang hari ini akan membersamai Bapak Ibu semuanya dalam acara Ngopi Sore. Mohon disiapkan jiwa raganya, disiapkan tatatannya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai ngopi sore pada sore hari ini, kita buka dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Liridhallahi ta'ala Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Bapak Ibu semuanya, pada sore hari ini saya tidak sendiri Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan dibersamai oleh seseorang yang luar biasa. Beliau adalah mantan pejabat BUMN, kemudian juga founder Ngopi Pagi, kemudian juga top reward di Aruna Daily, kemudian juga beliau ya pernah umroh sudah beberapa kali Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelum saya panggil beliau, Bapak Ibu bisa chat di kolom komentar siapakah beliau. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Bapak Eko Purnomo. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizal. Ya, ini suara saya aman Pak Eko ya? Aman. Kalau suara saya, Mas? Aman sekali Pak Eko. Aman ya. Pak Eko gimana kabarnya? Kelihatannya wajahnya sumringah Pak Eko. Mungkin buat habis reward kayaknya ini. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Eko, dari kemarin dari Ngopi Sore yang bersama Pak Eko terkait membahas marketing plan, kemudian ada reward, dan hari ini saya ingin Pak Eko betul-betul bisa memberitahu kami semuanya gimana Pak Eko bisa mendapatkan bisa cap sebagai top leader Aruna Daily dengan melakukan BLA ya, belajar, lakukan dan ajarkan. Mungkin Pak Eko saya serahkan kepada panjenengan. Baik, terima kasih Mas Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bu sekalian ya, sore hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya, bisa silaturahim di acara Ngopi Sore ya. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir sore hari ini ya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dimudahkan dalam menjalankan bisnis Aruna Daily, dipertemukan dengan mitra-mitra berlian, bisa hadir ke Baitullah ya Januari 2024 dalam mengerjakan Umrah Akbar 2024 jamaah, bisa tembus rewardnya. Amin ya rabbal alamin ya. Bapak Ibu yang pengen tembus rewardnya boleh angkat tangannya atau tulis kolom chat ya, tulis saya gitu ya. Masya Allah, banyak yang angkat tangan ya. Oke. Jadi saya tidak bosan-bosannya Bapak Ibu ya mendoakan Bapak Ibu untuk bisa tembus reward ya, untuk bisa sukses di Aruna Daily. Nah, bicara tentang sukses Bapak Ibu, masing-masing orang itu ukuran sukses beda-beda ya. Kalau orang tua gitu ya, ada yang bisa dibilang sukses kalau anaknya kuliah semuanya. Betul ya Mas Rizal ya? Betul Pak Eko. Ada juga kalau anaknya bisa masuk PNS, itu baru dibilang sukses. Anaknya punya rumah atau dia sudah punya rumah, sudah punya mobil, itu baru dibilang sukses. Jadi ukuran sukses itu macam-macam ya. Tetapi kalau di Aruna Daily ya, di Business Networking Syariah ini, ukuran suksesnya apa? Apa Mas Rizal? Ukuran suksesnya? Ukuran suksesnya adalah reward Bapak Ibu. Reward. Ya.
Jadi Bapak Ibu, meskipun saat ini baru rewardnya X1 ya, baru sudah bisa dibilang sukses. Karena apa? Reward itu adalah apresiasi perusahaan karena Bapak Ibu berhasil membina mitra. Ya, jadi untuk Armadilli ukuran suksesnya adalah reward. Makanya Bapak sekalian, saya selalu tidak bosan-bosannya untuk siapa yang pengen reward gitu ya, dan selalu mendoakan Bapak Ibu semuanya bisa tembus reward ya. Dan memang reward ini Bapak Ibu, reward ini Masya Allah, kalau Bapak Ibu punya impian apapun itu ya, kalau ingin terwujud impiannya, ya ikhtiarkan Bapak Ibu ya, kejar rewardnya. Ya, kejar rewardnya. Karena apa? Reward itu sudah disediakan oleh perusahaan, nilainya Masya Allah. Nilainya itu yang reward Azam totalnya 800 juta. Kalau reward Mumtaz 1,3 miliar. Kalau Mas Rizal tembus reward Bapak Tabis Azam ya 800 juta, kira-kira bisa untuk apa saja Mas Rizal? Haji Plus bisa Mas Rizal? Insya Allah bisa Pak Eko. Haji Plus berapa? Anggap 300 gitu ya. Kalau 2 orang ya, sama istri berarti berapa? 600. 600 Pak Eko. Masih susu Mas Rizal? Susu itu masih sisa ya? Masih sisa berapa? 200 juta. 200 juta untuk umroh satu keluarga bisa? Bisa. Bisa. Ya. Untuk beli mobil bisa? Bisa. Bisa Pak Eko. Ya, bisa. Mobil yang di bawah 200 juta banyak ya. Beli rumah bisa Mas Rizal? Bisa Pak. Bisa ya. Di tanah, di sawah? Bisa Pak. Ini udah kebayang-bayang loh Pak Eko. Udah nawarin banyak. Wah, nawarin banyak. Iya, sekalian. Jadi kejar reward. Dan kapan ya? Minggu yang sebelumnya ya Mas Rizal, saya pernah menghitungkan kalau Bapak Ibu tembus reward ya, itu rezeki yang lain juga ikut ya. Ada keuntungan langsung ikut, apalagi bonus plan A ikut karena Bapak Ibu pasti mengolam ya. Bonus plan B pasti ikut karena apa? Reward itu yang dihitung dari besarnya omset. Semakin besar omsetnya maka plan B-nya semakin besar. Dan ternyata Mas Rizal, kemarin saya pernah hitung ya. Kalau kita dapat reward ternyata antara bonus plan B sama rewardnya lebih besar mana Mas Rizal? Lebih besar plan B-nya. Plan B-nya Pak Eko. Iya, artinya apa? Kalau bawa dapat reward ya, nanti rezekinya double. Rewardnya misalkan reward level 2 gitu ya, Singapura sama 10 juta. Maka plan B-nya lebih dari 10 juta. Kalau nggak salah kemarin 18 juta kalau nggak salah ya. Jadi plan B-nya lebih besar daripada reward. Maka Bu sekalian, udah kejarlah yang namanya reward. Karena kalau Bapak Ibu hanya mengejar plan B, apalagi plan A, nanti nggak akan dapat reward, ya. Dan kalau mengejar plan A, ya, biasanya hasilnya juga tidak sebesar kalau reward. Karena kalau mengejar plan A itu biasanya ini Mas Rizal, kerja sendiri, ya, bukan kerja tim. Dan biasanya lagi, ya, itu mitranya setelah closing mitranya dibiarkan, ya, tidak dibina, tidak dibantu, ya, sayang sekali. Bapak sekalian, sekali lagi yuk kejarlah reward. Dan alhamdulillah Mas Rizal ya, kenapa Pak Eko bisa tembus rewardnya gitu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini mohon doanya ya, saya sudah tembus sampai level 6, sudah tembus level 6 itu berarti 40 juta ya. Mohon doanya tinggal sedikit lagi yang level 7 50 juta Mas Rizal ya. Alhamdulillah. Ya. Dan ini adalah ilmu yang saya pelajari dari sang mentor ya, Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto ya. Beliau itu punya ilmu, ada 13 ilmu miliarder ya. Salah satunya adalah HPS ya, kemudian diturunkan menjadi ilmu DKR oleh Pak Haji Ar-Rasyid, jadi sudah disarikan menjadi ilmu DKR. Kemudian ada lagi yang mau kita bahas hari ini adalah BLA. Apa itu BLA? Belajar, lakukan, ajarkan. Ya, belajar, lakukan, ajarkan. Nah,
Eh, mohon izin saya share screen dulu ya Bapak sekalian ya. Nah, ya. Kok ini fotonya? Iya, ini siapa Mas Rizal? Beda ya? Ini Masih mungkin imut Pak Eko. mungkin bagi Bapak-Ibu yang nggak yang baru belum pernah tahu background saya adalah ini ya pegawai BUMN, yaitu tepatnya di Perhutani Bapak-Ibu. Ini pelantikan jabatan ya, jadi dari staf naik menduduki jabatan gitu ya, diangkat untuk menjabat sebagai kepala urusan. Ini masih langsing ya Mas Rizal ya. Ini perutnya aja sampai ini gitu ya, bajunya sampai ya. Kemudian ini tahun 2000 mohon maaf, ini tahun 2009 ya, 2009. 2011 2012 saya bergabung di Army Daily, alhamdulillah dapat reward. Ini waktu masih di Army Group ya Bapak Ibu ya. Waktu di Army Perdana ini tahun pertama, tahun kedua ya saya daftar 2012. Nah, 2013 2014 saya dapat 227 juta, kemudian 205 juta tahun 2015 Mas Rizal. 2016 dapat 325. Nah, ini reward ya. Tahun 2016 2017 1,1 miliar. Ini puncaknya Mas Rizal ya. 2018 325 karena ada perubahan sistem dari Arma Perdana ke Arma Daily ya. Alhamdulillah bisa beli mobil 2 ya, dan rumah juga. Kemudian ini diliput di majalah Peluang Usaha Mas Rizal ya. Maka Bapak Ibu kalau sukses ya pasti akan pasti akan diberitakan gitu ya, pasti akan dicari ilmunya gitu ya. Nah, dulu pernah Mas Rizal kita siaran di televisi ya, ada di TV Madiun, ada Metro TV gitu ya. Nah, ini ke Singapura Mas Rizal. Kali ini Singapura beneran ya Bapak Ibu, bukan yang di Madiun yang patung Singapura. Mas Rizal sudah ya, tapi yang di Sudah, Madiun Pak. ya, yang di Iya. Madiun. Nah, nih, dan ini juga masih di Singapura. Ini beliau Bapak Ibu yang belum pernah tahu Pak Juli ya, ini beliau yang berada di tengah ya. Nah, ini di Hong Kong Bapak Ibu ya. Nah, ini di mana? Di Macau ya. Ini tahun 2016. Tadi di Singapura tadi tahun 2014 ya. Ini tahun 2016 Hong Kong dan Macau ini. Kemudian tahun 2017. Nah, ini di mana Mas Rizal? Ini di London. London ya, di Wimbledon apa itu? Tenis ya. Lapangan tenis yang terkenal di dunia ya, Wimbledon. Kemudian ini di Watu Tumpuk Mas Rizal. Tapi Watu Tumpuknya di London sana. Apa namanya? Stonehenge ya, Stonehenge. Nah, ini masih di mana? Di London. Ini peninggalan Roma ya. Ini di jembatan Inggris ya, London Bridge. Nah, ini Mas Rizal suka main bola atau nonton sepak bola? Suka, Pak. Suka ya. Nah, mohon maaf Mas Rizal ya, saya itu nggak suka nonton bola, tapi saya sudah ke ini apa, stadionnya Liverpool Mas Rizal. Iya. Mas Rizal sudah pernah ke sana? Saya masih di Persik Kediri, Pak. Oh, Persik Kediri ya. Jadi mohon maaf Bapak-bapak ya, yang suka nonton bola, mohon maaf saya memang tidak hobi bola, tapi saya sudah pernah ke Liverpool, ke Manchester, ya, sudah pernah. Ini sama Pak Haji Harun ya, sama guru kita Pak Wahyu. Ini sama Mas Ibu Santoso ya. Nah, ini menginjak tentang belajar tadi Mas Rizal ya. Jadi kita untuk belajar itu kita sampai kemana-mana Mas Rizal ya. Betul. Ini kalau nggak salah di Jakarta ya, ini bersama Mas Ipo,
Nah, ini juga Ustadz Fauzizan yang kemarin ikut ikut muhasabah akbar ya, ikut gerakan umur akbar. Nah, yang mimpin beliau ini ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini sama Mas Ipo di Surabaya. Nah, ini Mas Izal. Jadi dari dulu ya, ketika ada pelatihan kemana gitu ya. Ini tahun 2013 Mas Izal. Ini di mana? Di Yogyakarta. Ya. Jadi sampai ke Jogja kita hadir ke sana. Ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini Mas Izal. Ya ini masih mending daripada tadi ya waktu bertanya tadi ya. Cuma jerawatnya masih banyak Mas Izal ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah bersih ya karena sudah ada sabun Aruna Dili ya, sabun Daisa. Ini tahun 2014 ini di Surabaya ya. Ini pelatihan di Surabaya. Bahkan dulu pelatihannya sampai ke mana? Ke Jakarta Mas Izal. Ke Jakarta ya. Kita hadir ke sana. Ke Bandung ya, bahkan ke Bandung itu kita bawa mobil Mas Izal, bawa mobil itu ada 4 mobil kalau nggak salah. Jadi kita karena penumpangnya supir semua Mas Zal, jadi nyupirnya gantian dari Madiun ke Bandung itu yang jelas lebih dari 10 jam ya, lebih dari 12 jam. Nyampe sana acara selesai langsung balik lagi Mas Zal. Langsung balik lagi. Kemudian kalau ke Jakarta biasanya kita naik kereta ya. Cuma kalau naik kereta Mas Zal biasanya biayanya yang ya lumayan ya. Biayanya lumayan. Pak. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau dulu kita belajar itu Masya Allah. Kita belajarnya secara offline ya. Belajar secara offline, yang jelas kalau belajar secara offline itu apa? Butuh biaya. Ya. Apalagi Mas Zal butuh waktu. Bayangkan ke Jakarta, bisa nggak langsung PP Mas Zal? Sehari PP gitu bisa? Ini nggak bisa ya. Berangkatnya paling nggak malam gitu ya. Besok acara, kalau langsung pulang berarti nyampe sini besok lusanya pagi. Ya, minimal butuh waktu 2 hari. Ya. Kalau yang ke Bandung itu nyetir sendiri itu juga butuh waktu 3 hari. Ya. Tapi Masya Allah saat ini belajarnya itu sangat mudah ya Mas Rizal ya. Kita belajarnya bisa secara online ya. Nih, makanya Bapak sekalian yuk manfaatkan Bapak Ibu di Armedi di komunitas TCA ini ya. Setiap seperti ini ngopi sore ini yuk kita belajar ya. Karena dulu kita belajar itu harus secara online, harus ketemu langsung, tidak seperti ini. Ini aja yang hadir ada berapa Mas Rizal? Yang hadir 600. ada Hampir 700 Pak Eko. Hampir 700 ya. Kalau dulu biasanya kita belajar ya kalau tim kita paling cuma 10 orang gitu ya. Berangkat bareng-bareng ke Jakarta atau mungkin 5 orang, 7 orang. Ini masalah ada 600 sampai 700 ya. Dan ada banyak ini ya dalilnya untuk belajar ya misalnya. Mungkin bahkan ada sampai 20 ya. Di antaranya kalau kita belajar atau ilmu ya karena Allah ya nanti akan dimudahkan jalannya menuju surga. Enak apa enak Bapak Ibu ya. Kalau ingin dapat dunia butuh ilmu, akhirat juga butuh ilmu ya. Kemudian orang yang menuntut ilmu ya maka akan ditinggikan derajatnya ya. Kemudian apalagi bahkan Bapak Ibu sekalian ada amalan yang tidak akan terputus ya. Salah satunya apa Mas Rizal? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Artinya Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Ini jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Nah, apa saja yang dipelajari kalau di ilmu di Armedili ini ya, kalau pengen sukses, kalau pengen dapat reward ya. Yang pertama jelas ya Bapak Ibu harus belajar tentang ilmu DKR karena saat ini kita kan program yang sangat luar biasa gitu ya dari Pak Hajar Ar-Rasyid adalah program DKR ya. Bapak Ibu belajar tentang ilmu DKR. Apa saja sih yang harus diterapkan, apa saja yang harus dipraktekkan ya. Ini jadi Bapak harus paham.
Kemudian Bapak Ibu harus belajar untuk apa? Mengoptimalkan program DKR dengan apa? Pertama, kalau ingin mengelola kolam ya, pertama adalah menghadirkan menghadirkan calon mitra. Bisa lewat apa? Bisa lewat media sosial ya, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok ya, lewat apa lagi? Snack video. Kemudian kemarin sudah diajarkan masih jalan sudah berapa minggu ini? Sudah 3 minggu kemarin ya, dengan FB Ad ya, Facebook Ad atau iklan di Facebook. Dan Mas Solo kemarin dapat ilmu yang sangat mudah ya. Jadi sekarang lebih mudah lagi melalui WA bisnis ya. Wah, itu keren ya. Jadi pelajari Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah bisa menghadirkan apalagi? Ya, pelajari bagaimana untuk mengelola kolam ya. Kolam itu apa? Kolam itu bukan kolam ikan, bukan kolam lele ya, bukan kolam nila, tapi kolam itu adalah grup WhatsApp yang di situ ada calon-calon mitra yang kita dapatkan dari tadi ya, dari bisa pakai Facebook Ad atau dari TikTok ya. Nih, jadi Bapak Ibu bisa mengelola kolam. Nah, tidak harus Bapak Ibu tidak harus dibentuk WhatsApp grup ya. Kalau memang misalkan yang dihadirkan masih belum banyak. Misalkan masih 10 gitu. Enggak usah dibuatkan grup. Karena grup WA itu sekarang kapasitasnya berapa Mas? 1000 ya? 1000, Pak. 1000. Kalau dulu sih 256, sekarang 1000. Ya. Kalau 1000 sedangkan isinya hanya 10 itu kan ya nanti jadinya kurang kurang maksimal, energinya kurang. Ya. Jadi bisa Bapak Ibu nanti lewat Japri saja ya, nggak perlu dibuatkan grup. Tapi kalau sudah di atas 20 baru dibuatkan grup ya, biar lebih memudahkan. Apalagi masih 5 atau baru 3 gitu ya. Jangan dibuatkan grup terlebih dahulu ya. Nanti kayak ada suara jangkriknya masih jalan, krik 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 gitu ya. Saya sepinya. Bukan grup DKR Pak Eko, grup rasan-rasan nanti malah. Grup rasan-rasannya. Kemudian apalagi ya, kalau sudah mau kolam, belajar untuk apa? Untuk follow up ya. Karena setelah calon mitranya ada di kolam, setelah mengikuti kelas 1, 2, 3, lah follow up-nya bagaimana ya, pelajari. Kemudian belajar bagaimana untuk meng-closing. Ya. Untuk closing itu yang Bapak Ibu yang paling mudah adalah edifikasi ya. Nah, Bapak Ibu harus belajar edifikasi. Ya. Edifikasi ini kadang-kala biasanya terbalik Mas Rizal ya. Biasanya kita edifikasi bukan leader kita tapi malah teman kita yang kita edifikasi. Kalau misalnya kita mau memperkenalkan teman kita gitu ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu harus belajar tentang edifikasi. Kemudian setelah closing sudah punya mitra, belajar apa lagi? Belajar bagaimana cara membina mitra ya. Bina mitra itu gampang kok, tinggal Bapak Ibu sampaikan program ngopi pagi ya, program DKR, kemudian program apa lagi, ngopi sore ya, kemudian pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh leadernya ya, sampaikan aja, kemudian dipantau ya, kira-kira mitranya hadir enggak gitu. Kalau nggak hadir ya dikontak ya. Kemudian untuk mitra-mitra yang misalkan tidur gitu ya. Nah, ini biasanya kan banyak keluhan ya Mas Rizal ya. Banyak bertanya, Pak, bagaimana kalau mitra saya tidur ya? Ya sudah, dimotivasi ya, bangun impiannya, kemudian temukan masalahnya apa, berikan solusi, selesai ya. Jadi belajar bagaimana membina mitra. Kemudian tadi sama Mas Rizal ya, tentang marketing plan. Nah, pelajari marketing plan biar Bapak Ibu nanti kalau mitranya tanya, Bapak Ibu bisa jawab, atau punya mitra baru, Bapak Ibu bisa menjelaskan ya. Nih, kemudian belajar itu ya bisa kepada leader sukses ya. Kalau misalkan di sini leader sukses kita ya adalah Pak Hajar Ar-Rasyid. Siapa lagi? Mentor kita ada Bunda Inggris ya. Nah, kepada beliau-beliau ini ya, kepada leader sukses ya,
belajar itu ada dua macam, Mas Rizal ya. Ada kita mempelajari apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Yang tersurat itu biasanya yang disampaikan secara jelas seperti ini ya. Misalnya saya ngajarin tentang breakdown reward, itu jelas Mas Rizal. Ya, pokoknya apa yang disampaikan itu yang tersurat itu yang jelas, itu pelajari. Tapi ada juga yang bisa kita pelajari itu yang tersirat Mas Rizal. Ya, yang tersirat itu yang nggak kelihatan, tapi yang tidak disampaikan, tapi Bapak Ibu bisa melihat. Biasanya apa? Mungkin perilakunya seperti apa. Kalau Pak Juli almarhum ya, beliau ini Masya Allah, kalau Mas Rizal mengikuti beliau, pasti Mas Rizal akan tahu beliau ini sukanya apa? Sedekah. Ya, jadi beliau kalau jalan kemana gitu ya, ketemu orang sedekah, ya. Bahkan liburan ya, waktu ke London ataupun ini saya ke Jepang ya, background saya ini Mas Rizal ya. Itu biasanya beliau sama mitra-mitranya gitu ya, kasih uang saku satu-satu. Jadi masalah beliau sedekahnya itu luar biasa. Ini yang saya pelajari secara tersirat. Kemudian kalau Pak Haji Aros itu apa? Beliau itu kalau beliau kan sering menyampaikan apa? Saya itu gaptek, benar nggak Mas Rizal? Beliau sering menyampaikan itu kan. Tapi beliau itu mau belajar, ya. Beliau itu sedang mau belajar, ya. Maksudnya gaptek karena contoh TikTok lah. TikTok itu dulu beliau nggak bisa apa-apa, tapi beliau mau belajar sampai sekarang followernya masalah ratusan ribu, gitu ya. Sampai 500K, betul ya Mas Rizal ya? Betul. 500.000. Beliau live TikTok. Nah ini juga bisa dipelajari secara tersirat ya. Live TikToknya beliau hampir tiap hari nggak pernah absen ya untuk live TikTok. Nah ini. Kemudian apa lagi? Beliau itu kalau ke mitra itu pasti apa ya? Kalau ke rumah itu pasti keluar ilmunya gitu ya. Ada aja ilmu yang keluar gitu ya. Iya. Apalagi kalau beliau ini yang dipikirkan ya itu ya tentang Armada Daily. Sehariannya beliau itu ya dipikirkan Armada Daily, bagaimana membantu mitranya, bagaimana mitranya bisa sukses, apa ya yang harus saya sampaikan supaya mitra saya bisa sukses gitu. Jadi yang disampaikan, yang dibicarakan itu tentang tidak jauh dari Aruna Daily, jauh tentang bagaimana bisa sukses di Aruna Daily. Nah, Mas Riza kan kemarin ke Pak Jarun kan berapa hari nginep di rumah beliau gitu ya. Seminggu Pak Eko. Seminggu dia. Iya. Betul nggak yang saya sampaikan Mas Rizal? Betul Pak Eko. Dan ya kan? memang Pak Harun seorang pembelajar Pak Eko. Ini kan ada upscaling Pak Eko. Beliau juga ikut meskipun founder besar loh. Nah, betul ya. Betul. Jadi buat sekalian beliau aja ya untuk acara upscaling beliau ikut. Ya. Ini. Jadi nah ini mau bicara Mas upscaling Mas Rizal ya. Upscaling Bapak Ibu ya. Jadi gini, belajar itu Bapak Ibu pertama tadi ya bisa ke leadernya ya. Atau paling gampang sekarang yang paling mudah Mas Rizal ya. Belajarnya lewat apa? Setiap pagi ada ngopi pagi. Ya. Setiap sore ada ngopi sore. Ya. Apalagi kalau malam biasanya leadernya Bapak Ibu ya mengadakan acara sendiri, mengadakan Zoom sendiri ya, memberikan memberikan ya pokoknya mungkin hari ini dapat ilmu apa gitu ya, kemudian dibagikan lagi ya. Nah, kemudian ada lagi itu kan ilmu yang diadakan oleh tim CCA ya. Ada lagi ilmu yang diadakan oleh perusahaan ya. Nah, jadi training-training yang ada yang diadakan oleh perusahaan. Bapak Ibu ya coba harus ikuti juga. Seperti saya dulu, kalau saya dulu mengikuti training sampai keluar kota, sampai ke Jakarta, ke Bandung, Surabaya gitu ya, harus offline ya, biayanya besar. Itu tuh keretanya saja ya, kalau sekali berangkat itu 350, PP sudah 700 ya, belum untuk ya makan dan lain-lain gitu ya, belum biaya
pelatihan. Dan kalau dulu mahasiswa kita pelatihan nggak dapat apa-apa, ya kan? Tapi kalau upscaling ini kita ikut pelatihan, ya dapat apa Mas Rizal? Dapat Dapat produk. produk. Jadi sebetulnya pelatihannya itu gratis Mas Rizal, Betul. ya kan? Kita dapat produk, ya. Dan Masya Allah upscaling ini, ya, alhamdulillah yang sudah daftar, ya, sudah transfer per hari ini sudah ada ini ya, saya share Bapak Ibu biar kelihatan, biar Bapak Ibu bener nggak sih sampai paling yang ikut nggak banyak gitu ya. Paling yang ikut nggak banyak. Ini 1 sampai coba saya share ya. Nah ini sudah di angka 100-an ya, 200-an. Ini data tadi pagi Mas Rizal, ya. Mungkin sore hari ini bertambah lagi ya. Ini sudah di angka 500-an. Ya. 600-an. Ya. Nah, 700-an sampai loh ini ya, 800 Mas Rizal. Sudah tembus 800 ya. Nah, ini 917 ya. Nggak tahu kalau ini tadi sore tadi saya copy, nggak tahu kalau hari detik ini sudah ada bertambah lagi ya. Ini yang transfer Selasa kemarin Mas Rizal ya, sampai jam 12 siang itu mendapatkan peluang ya, mendapatkan 10 kupon undian yang totalnya kurang lebih sekitar 250 juta ya. Yang setelah jam 12 siang kemarin sampai yang hari ini ya, itu mendapatkan apa Mas Rizal? Mendapatkan apa? 5 kupon, Pak. 5 kupon ya. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 25. Sepanjang persediaan masih ada ya. Karena kalau nggak salah infonya dibatasi sampai 1000 Mas Rizal ya. Kalau 1000. sekarang sudah 917 berarti kurang berapa? Masih ada 83 lagi ya. Buruan teman-teman ya, yang belum daftar ya, silakan segera hubungi leadernya ya. Kalau perlu sekarang sambil mendengarkan ngopi sore langsung hubungi leadernya ya, bagi teman-teman yang belum daftar. Kalian sudah ya alhamdulillah ya. Karena apa? Tadi Bapak Ibu kalau pengen sukses ya mau nggak mau harus belajar ya. Maksud Bapak Ibu mungkin ya sudah S2 gitu ya. Ya, tapi kan ilmunya beda dengan ini. Ya. Bahkan S2, S3 pun kemarin masih belajar sama Mas Rizal ya, bagaimana pasang iklan gitu ya. Jadi Bapak Ibu belajarnya penting sekali ya. Nih, jadi mumpung Bapak Ibu ada pelatihan yang diadakan oleh perusahaan yaitu upscaling ya. Upscaling itu meningkatkan kapasitas, kalau Pak Harun kemarin ya menyebutnya meningkatkan kapasitas atau meningkatkan keterampilan Bapak Ibu bagaimana bisa sukses di Aruna Daily. Dan ilmunya juga keren ya Mas Rizal. Itu ilmunya adalah bagaimana ada Mas Diki flyernya ya, menghadirkan mitra atau menghadirkan mitra melalui media TikTok ya. Ada Mas Rizal ya. Nah ini ya, ngonten dapat 1 M dari TikTok. Wah, keren masalah. Dapat 1 M dari TikTok ya, networking dan storytelling di TikTok. Nah ini, jadi Bapak sekalian kalau di TikTok ya, Bapak Ibu biasanya kan bingung ya mau buat konten apa ya. Nah, nanti akan diajarkan storytelling. Itu materi yang sangat luar biasa ya. Nih. Jadi Bapak Ibu belajar harus ya. Tadi dalilnya juga sudah jelas, bahkan sudah banyak sekali, bahkan ada yang belajarlah sampai ke negeri Cina ya Mas Rizal ya. Iya betul Pak Eko. Tapi kalau ini upscaling nggak sampai ke negeri Cina Mas Rizal ya. Belajarnya kalau offline ya, kalau datang langsung di Jakarta. Tapi bagi Bapak Ibu karena sekarang zamannya online ya, cukup dari rumah ya. Jadi nggak perlu keluar uang, nggak perlu keluar biaya, nggak perlu
waktunya habis di perjalanan, ya cukup dari rumah saja. Enak apa enak Bapak Ibu? Enak Mas Rizal? Ya, Enak banget enak ya. banget. Nih, nah setelah Bapak Ibu sudah belajar, apa yang dilakukan berikutnya? Ya, kan belajar, lakukan, ajarkan. Ya, jadi setelah Bapak Ibu belajar, kemudian lakukan atau dipraktekkan. Tekan. Ya, Bapak Ibu sudah mengikuti ilmu DKR, ya, praktekkan ilmu DKR-nya. Ya, kemudian Bapak Ibu belajar tentang kolam atau kemarin yang terbaru belajar menghadirkan lewat Facebook Ad atau yang paling mudah kalau lewat WA bisnis ya Mas Zal ya, pasang iklan Iya, betul Pak Eko. WA bisnis ya, praktekkan ya. Dan memang belajar yang paling cepat masuknya adalah ketika dipraktekkan Mas Zal. Betul. Biasanya kalau belajar tok ya, biasanya paling seminggu sudah lupa. Tapi kalau dipraktekkan, itu bisa sampai lama gitu ya. Jadi Bapak silakan dipraktekkan ya. Kemudian setelah dipraktekkan, Bapak sudah mahir, sudah benar paham gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu punya mitra ya, nanti silakan diajarkan ke mitranya. Bagi mitranya yang belum paham. Seperti kemarin Mas Rizal yang dilakukan Mbak Resti ya, mengikuti kelas jago jualan. Ya, kelas jago jualan kan juga lumayan ya Mas Rizal ya. Bagi ibu-ibu, kalau Mas Rizal bilangnya emak-emak gitu ya, yang mungkin belajarnya nggak mudah gitu ya. Jadi ketika Mbak Resti sudah paham, mitranya dikumpulkan, kemudian diberikan penjelasan lagi ya. Kemudian leader lain juga melakukan yang sama ya. Jadi Bapak Ibu setelah belajar kemudian dipraktekkan ya. Kemudian kalau Bapak Ibu punya mitra baru yang belum paham, coba diajarkan ya. Dan kalau itu yang lakukan ya, seperti yang saya lakukan dulu juga sama ya. Insya Allah Bapak Ibu suksesan itu sangat mudah untuk dicapai ya. Itu Bapak sekalian ya, Mas Rizal, mungkin kalau ada yang pertanyaan silakan ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Eko atas ilmunya pada sore hari ini. Ini Pak Eko. Ya. Ada tadi saya WA Pak Eko, ini informasi karena kuota hanya 1.000 saja ya, dengan kerendahan hati yang belum mendapatkan tiket, uang akan dikembalikan. Jadi untuk belajar upscaling hanya dengan beberapa hari kemarin Pak Eko udah langsung 1.000 Pak Eko. Ini info langsung dari Pak Harun. Ya itu ya. Oh ya. Ya karena memang kapasitas Zoom itu kan hanya 1.000 Mas Rizal ya. Yang paling 1.000. Iya betul. Jadi seandainya nanti nggak cukup, uang dikembalikan ya. Kembalikan. Atau Ya, ini Mas Rizal ikut secara offline di Jakarta ya. Ada. Tuh, jadi Bapak sekalian Ya. coba nanti pastikan ke leadernya masing-masing ya untuk ketersediaannya ya. Karena takutnya sudah full ya. Mudah-mudahan masih belum, mudah-mudahan saya doakan ya. Tapi kalau sudah full ya tadi ya. Ya, baik. Siap Pak Eko. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, hari ini tadi ngopi sore ya, apa yang dijelaskan oleh Pak Eko bahwasanya Pak Eko dulu ya lebih bukan menderita Pak Eko ya, lebih semangat banget karena memang offline Pak Eko dari naik kereta. Kemudian kemarin kalau Pak Eko itu bilang nginepnya itu di Hotel Merah Putih Pak Eko. Saya kira itu di Hotel Merdeka Pak Eko. Tapi ternyata pom bensin. Pom bensin. Ya, jadi iya betul. Jadi ini hari ini di Aruna Daily Pak Eko betul-betul sangat luar biasa karena kita semua itu udah online. Ya dulu kalau Pak Eko seminar itu ya mungkin yang datang nggak bisa sampai 60-70 orang Pak Eko. Mungkin hanya beberapa. Itu kalau misalkan orangnya itu kebelet pipis Pak Eko, masa langsung, ditunggu dulu, ini seminarnya belum selesai. Nah, tapi kan ini lebih enak banget hanya dengan online Pak Eko. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, pada sore hari ini ya, mumpung kita dibersamai dengan seseorang yang luar biasa, bisa di sharing-sharing untuk hari ini ya, mungkin bisa diangkat tangannya ya atau raise hand dulu untuk sharing-sharing pada sore hari ini. Nah, ini ada Pak Farzan
nawekla Pak Eko ya. Monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, cuma mau nanya aja. Saya hampir 1 tahun tapi gagal. Terus saya ulangi lagi. Semakin hari kok cobaannya semakin bertambah begitu Pak. Apa yang perlu saya perbaiki lagi? Itu aja Pak. Baik Pak Farzan ya. Nah ini ya. Terus kalian sebetulnya bukan gagal ya. Ini harus kita rubah dulu mindsetnya ya. Pak, saya 1 tahun kok gagal ya. Kita rubah mindsetnya, sebenarnya bukan gagal, tapi kita masih belajar ya. Jadi Bapak Ibu coba kata-katanya dirubah ya. Gagal bisa dirubah belum berhasil ya. Atau tadi kita bukan gagal, tapi kita jadi belajar ya, tahun. Karena apa? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu bisa jadi doa ya. Kalau Pak Parsan gagal ya nanti akhirnya gagal terus gitu Pak Parsan. Nah, kita rubah dulu ya. Pak, saya kok masih belum berhasil ya. Saya sudah tahun tapi belum 1 tahun sudah belum apa? Saya sudah 1 tahun bergabungnya tapi kok masih belum berhasil ya. Nah, itu jadi jangan gunakan kata gagal ya. Nih. Dan mungkin Bapak Ibu ya, terutama Pak Farzan ya, fokuslah jangan di gagalnya, tapi fokuslah misalkan kenapa saya kok bisa nggak berhasil selama ini ya, selama 1 tahun ini ya. Dan itu biasanya butuh bantuan ya. Butuh bantuan siapa? Butuh bantuan leadernya ya. Jadi Pak Farzan nanti bisa konsultasi ke leadernya ya. Pak, saya sudah 1 tahun ya, kok masih belum berhasil. Nah, apa mungkin ada yang belum saya lakukan? Nah itu ya. Jadi coba cari atau coba konsultasi ke leadernya ya. Kemudian nanti kalau sudah disampaikan, oh lakukan ini ya, maka Pak Farzan harus lakukan itu ya. Jadi konsultasi ke leadernya pertama ya. Kemudian kalau sudah coba dilakukan, ada yang namanya ATM Mas Rizal ya. Betul. Jadi ATM itu manut aja sama leadernya ya. Suruh A ya A, suruh B ya B. Ya. Kalau masih nanti masih belum berhasil, konsultasi lagi ya. Konsultasi lagi. Karena biasanya Mas Rizal ya kebanyakan ya mitra-mitra yang belum berhasil itu karena apa? Karena jarang konsultasi sama leader, ya. Iya. Sehingga apa? Sehingga leader kan juga nggak tahu mitranya itu punya masalah apa, atau yang belum tahu, belum paham itu di mana, ya, tentang apa. Akhirnya yang tidak bisa memberikan solusi. Tapi kalau mitra-mitra aktif konsultasi, ya, biasanya itu lebih cepat perubahannya, perkembangannya lebih cepat dibandingkan yang lain, ya. Nah, jadi Pak Farzan tidak usah berkecil hati, semangat, ya, terus ikhtiar di Armadili. Saya yakin pasti nanti akan, kalau misalkan yang dianggap tadi gagal belum menemukan mitra, gitu, Mas, pasti dari akan pecah telur, ya, pasti akan menemukan mitra atau dipertemukan mitra sama Allah. Saya kemarin sangat senang sekali Mas Rizal. Karena apa? Karena ada mitra Mas Rizal itu sudah 3 tahun ya, mulai Armadili. Masalah baru kemarin ya WA saya, alhamdulillah Pak, saya bisa closing dari online paket triliuner. Setelah berapa tahun? 3 tahun Bapak. Masya Allah. Mulai Armadili itu 2018 Mas Rizal, lebih dari 2018, 2019, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berapa? 6 tahun Bapak Ibu. Ya kan? 6 tahun karena beliau istiqomah gitu ya. Selama ini hanya ngikuti saja, mungkin masih bingung ya.
tapi mau belajar ya. Alhamdulillah kemarin berita gembira ya, bisa pecah telur, bisa closing dari online paket triliuner ya. Beliau ini terapi pijet Mas Rizal ya. Ya. Nah, jadi Bapak jangan sampai kalah ya. Ya. Pasti Pak Parsa tadi masih satu tahun kan. Insya Allah nanti kalau belajar terus ya, insya Allah nanti bisa sukses ya. Itu Mas Rizal. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Ya, betul Pak Eko. Ini persis yang saya iya betul. Ini persis yang saya alami dulu Pak Eko. Saya sering berkata saya nggak bisa gitu. Saya sulit Pak Eko gitu. Ternyata dengan kata-kata dirubah itu kita menjadi bisa Pak Eko. Betul. Ya, lebih mudah ya. Betul. Ada lagi Pak Rusmianto Pak Eko. Silakan Pak Rusmianto. Silakan dibuka mic-nya Pak. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rusmanto. Ini khusus kepada Mas Rizal. Kami mohon dikirimi tutorialnya WA bisnis Mas. Tutorial Mas Rizal. Tutorial WA bisnis. Nggih Pak. Ke Pak Rusmianto. Siap. Oh, semangat belajar namun acuannya tidak ada. Ya, Mohon siap. dikirimi Siap ya. Pak. Ya, sawah. Maturun. Alhamdulillah. Saya kira tersampaikan ya. Saya kira tadi pertanyaannya apa Pak Eko? Loh, tapi itu keren ya, berarti beliau ini semangat belajarnya sangat luar biasa. Betul. Ya. Oke, ada Bu Nur Syamzani. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin tanyakan Pak Eko. Tadi Pak Eko bilang kalau kita ingin sukses dalam Armina Daily, itu kita harus belajar DKR, mengolah kolam, menghadirkan calmit, dan masih banyak yang lainnya, termasuk membina mitra. Ya. Di sini sudah saya lakukan sekitar 60% Pak Eko. Ya. Namun setelah dicoba untuk mendekati calmit tadi, udahkah Ibu atau Bapak belajar DKR 1, 2, dan 3? Sudah dipahami, sudah. Terus apa yang Ibu rasakan? Belum ada, kata calon calmit tadi Pak Eko. Jadi namun di sini saya ingin tanyakan bagaimana kita merangkul supaya calmit kita tadi ingin closing dan dia paham betul bagaimana dengan ilmu DKR ini. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Syamzani ya, berarti belajar lagi cara mengelola kolam ya. Bu Nur Syamzani jangan berhenti di misalkan apa rasakan tadi ya, belum tadi apa, belum dapat apa-apa atau tidak ada gitu ya. Nah, berarti harus diteruskan lagi pertanyaannya, sudah dipraktekkan belum ilmu DKR-nya? Nah gitu ya, jangan-jangan nggak merasakan karena nggak mempraktekkan ilmu DKR-nya ya. Nah, makanya Bapak Ibu harus tadi pelajari ilmu DKR ya. Apa saja sih yang harus dipraktekkan? Coba ada yang tahu ilmu DKR yang harus dipraktekkan apa saja? Boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, biar Bapak Ibu ilmunya tambah melekat ya. Yuk. Terapkan ilmu rosong, lakukan dari Pak Faiz. Oke, apalagi? Bagaimana? Oh, ini pertanyaan. Coba teman-teman tuliskan ilmu DKR yang harus dipraktekkan apa saja, ya. Terapi Pak. Terapinya terapi apa? Terapi maaf, syukur, ridho, apalagi, ya. Terapi syukur, terapi ikhlas, terapi maaf, syukur, maafkan, ikhlas, ya. Sedekah subuh. Nah, tambah lengkap lagi kan? Ya, apalagi? Terapi syukur, terapi maaf, sholat dua. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu. Karena Bapak Ibu kan memuliakan orang tua, bagus ya.
Karena Bapak Ibu kan di di kolom DKR atau dalam kolom DKR, Bapak Ibu kan judulnya sebagai apa? Konsultan kan. Nah, namanya konsultan berarti harus bisa nanti memberikan solusi ya terhadap apapun masalah yang dihadapi oleh peserta DKR atau calon mitra ya. Dan solusinya apa? Semua solusinya gampang. Praktekkan ilmu DKR. Pokoknya apapun keluhannya ya, mau itu keluhan tentang finansial, biasanya kan banyak kan tentang amanah kan, tentang hutang ya, atau mungkin tentang keluarga, tentang anak ya, macam-macam. Pokoknya solusinya apa? Praktekkan ilmu DKR. Jawabnya gitu aja Bapak Ibu, nggak usah macam-macam. Ya. Nah, karena jawabannya praktek ilmu DKR, nah Bapak Ibu harus paham ilmu DKR itu apa saja yang dipraktekkan ya. Yang praktekkan adalah yang terapi maaf itu adalah maaf-maafkan. Ya. Jadi maaf-maafkan artinya meminta maaf juga memaafkan. Kemudian apalagi terapi syukur, ya, terapi ikhlas, terapi ridho, apalagi sedekah subuh, ya, sholat duha, tadi memuliakan orang tua, ya. Nah, Bapak Ibu harus paham. Pokoknya biasanya Bapak Ibu penyebab masalah calon mitra tadi, ya, tidak jauh-jauh dari itu, ya. Terutama biasanya yang ini apa ganjal-ganjal hati gitu ya. Maka praktekkan terapi maaf dan maafkan. Bahwa harus kejar itu. Misal gini, saya sudah praktekkan ilmu DKR kok, Mas Rizal sudah praktekkan semuanya, tapi kok masih belum ada hasilnya. Nah, ada seperti itu. Saya sudah praktekkan kok, Kak, atau Bu Nur siapa tadi? Bu Nur gitu ya. Sudah saya praktekkan kok Bu Nur. Tapi kok belum ada hasilnya. Nah, Bapak Ibu harus kejar lagi. Yang dipraktekkan itu apa saja gitu. Jangan-jangan praktekkan cuma saya sudah praktekkan terapi syukur, ya, terapi ikhlas, ya, sedekah subuh sudah. Tapi apa yang belum? Terapi maaf. Ya, saya sudah maafkan Pak. Apa yang kurang? Ayo, saya sudah maafkan. Yang kurang apa? Meminta maaf. Minta maaf. Tuh, ya. Jadi harus dikejar. Oh iya, belum kalau itu saya belum. Ya. Terutama biasanya sama pasangan. Ini yang nggak mudah ya, terapi maafkan itu kepada pasangan. Nah, ini ya. Coba kejar itu. Ya, kalau belum nah, solusinya ayo Pak, ayo Kak praktekkan ya. Insya Allah mudah-mudahan besok ada perubahan. Nah, gitu ya. Itu Bu Nur ya. Jadi teman-teman kalau ada mitra seperti itu jangan berhenti pertanyaannya, dikejar terus. Pokoknya intinya harus mempraktekkan ilmu DKR ya. Oke, lagi lanjut Mas Rizal. Ada Ibu Nasruha. Yang muncul Bu Narsiti. Oh iya, Bu Narsiti. Ya udah kawan Bu Narsiti, nanti habis itu nanti Bu Nasruha Ya, ya. Bu Narsiti nggak apa. Apa Bu Nasruha nanti kasih Ya. waktu ya. Ya yang belum sholat silakan sholat dulu ya, Bu Sumarti. Silakan Bu Narsiti. Sudah Bu. Bu Narsiti coba dilepas saja ininya, headsetnya. Karena kayaknya kurang nancep itu. Dilepas yang di handphonenya Bu Narsiti. Yang nancep di handphone dilepas. Handphonenya Bu. Bukan yang di telinga. Dengar? Ya. Nah itu jelas ya. Pokoknya kalau nggak ada suara biasanya pasti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizal, Pak Eko. Ini saya mau nanya nih, apa namanya? Saya punya mitra 3. Mitra saya itu aktif terus dalam itu apa? Aktivasinya, tapi belum berkembang. Terus apakah bisa ribet? Terus satu lagi buat Mas Rizal. Mas Rizal ini tutorial. Saya nih masih ada PR nih Mas Rizal, belum ditonton, belum selesai nonton. Terima kasih cuma itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
sudah punya mitra 3 aktif, tapi aktifnya cuma aktivasi, itu nggak aktif namanya. Kalau saya bilang, Bapak Ibu coba cek mitranya aktif ada berapa. Maksudnya aktif itu aktif yang mengelak-kelap, aktif menghadirkan, gitu ya. Bukan hanya aktif aktivasi saja, kalau itu pasif ya. Tapi masih lebih baik daripada yang nggak aktivasi sama sekali ya. Jadi coba temukan 3 mitra tapi yang mau menjalankan Armada Daily. Menjalankan Armada Daily itu dengan cara apa? Ya kalau sekarang kita pakai program DKR ya, berarti harus bisa menghadirkan calon mitra. Atau sudah berupaya, mungkin belum berhasil menghadirkan tapi sudah berusaha untuk pasang FB atau lewat web bisnis atau TikTok ya. Itu yang dikatakan mitra yang aktif ya. Tapi kalau hanya aktivasi saja itu belum aktif. Namanya saja sama-sama aktifnya, tapi karena ada tambahnya aktivasi gitu ya, jadi nggak aktif ya. Jadi mitra aktif itu maksudnya yang mau menjalankan Armada Daily ya. Dengan cara apa? Dengan cara melakolab. Dengan cara apa? Misalkan ikut kelas jago jualan, kemudian jualan ngomset gitu ya. Itu baru aktif ya. Kalau teman-teman bisa menemukan yang aktif, insya Allah bisa dapat reward ya. Tapi kalau mitranya 3 tapi hanya aktivasi saja ya, kalau 3 ya belum bisa dapat reward ya. Karena kalau hanya aktivasi berarti mitranya nggak akan berkembang kan, nggak akan bertumbuh ya. Tapi kalau mitranya aktif, mau mengolah, mau menghadirkan ya, nanti bisa dipertemukan dengan mitra-mitra baru, akhirnya berkembang mitranya. Dari 3 bisa menjadi 30, dari 30 jadi 300, jadi 3.000 ya. Nah, itu nanti omsetnya bisa dapat reward ya. Oke, silakan Bu Nasruka. Sudah terlanjur dipanggil tadi soalnya. Iya, betul. Nanti kalau nggak dipanggil kecewa Pak Eko. Iya. Mic-nya terlebih dahulu ya. Terima kasih Pak Eko, Mas Rizal. Sama-sama. Yang ini saya tanyakan, kebanyakan caleg saya itu Pak, kebanyakan punya banyak amanah. Ya. Terus saya sudah menyuruhnya untuk mengamalkan ilmu DKR, Ya. tapi saya disuruh memberi hutangan Pak. Kenapa? Kalau saya disuruh memberi hutangan. Oh ya, terus apalagi? Kalau tidak saya beri hutangan, nomor saya diblok Pak. Itu berarti saya harus tetap semangat ya Pak ya. Jadi gini teman-teman ya, ini penting sekali. Teman-teman pertama kalau kolam itu harus dikuatkan dulu ini ya, hatinya ya. Kemudian harus dibentengi. Pokoknya kalau ada yang minta uang ya, Bapak Ibu ya sudah jawab saja, di kita ini berbagi ilmu DKR ya. Kita dilarang untuk memberikan hutang piutang ya. Itu sampaikan, itu harus tegas. Pokoknya Bapak Ibu tidak boleh keluar uang. Karena apa? Karena kita tidak tahu calon mitranya itu seperti apa. Bisa jadi itu modus. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Mungkin ceritanya memang benar-benar ini, tapi sekarang ini kan banyak modus-modus penipuan. Ya. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu, pokoknya jangan sampai mengeluarkan uang. Ya, meskipun misalnya gini, karena surga saya pengen sekali ini daftar paket spesial 7 juta, gitu. Tapi ini saya masih uangnya masih di bawah teman saya atau adik saya atau apa gitu ya. Nah ini saya masih butuh butuh mendadak 1 juta. Kak, nanti saya pasti akan daftar 7 juta. Ya. Kakak Nasruka bisa minjem saya dulu 1 juta. Nah, biasanya, ya ini biasanya teman-teman, ya kalau sudah ada iming-iming mau daftar 1 juta, gitu ya, pakai spesial 1 juta atau 10 juta, itu kan, wah ini besar sekali gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya transfer 1 juta. Nah, itu nggak boleh, jangan. Ya, nanti yakin itu pasti modus. Ya,
Berapapun itu, entah itu 300.000, 500.000 gitu ya. Tuh kan, Bu Siti Aminah. Betul Mas Eko, teman kita 40 juta lenyap. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu mengelola kolam jangan sampai mengeluarkan uang apapun itu alasannya. Ya. Apapun itu alasannya, apapun itu rayuannya. Ada juga Mas Zal, ini yang modus yang terbaru ya. Apa namanya? Mencari ini Mas Zal yang sudah tidak punya pasangan. Ya. Jadi modusnya itu apa ya? Cinta gitu ya. Atau modusnya mencari jodoh. Ya. Nah, itu biasanya mohon maaf sekali ya. Karena mungkin sudah lama apa namanya? Cari jodoh belum dapat gitu ya. Akhirnya kok ada yang tertarik nih, ya. Akhirnya apa namanya? Ya berhubungan, maksudnya berhubungan lewat WA gitu katakan gitu ya, kayak jadian lah. Tapi akhirnya apa, lama-lama ya, karena biasanya kalau sudah kena cinta itu kan apa Mas Zil, katanya gomblo itu kan apa ya? Tai ayam rasa coklat gitu ya. Iya. Iya kan? Lagunya gomblo gitu kan. Nah, itu akhirnya Betul. diminta ini uang ya. Ya atas karena cinta gitu ya dikeluarkan saja kan. Nah, itu. Oh, tai kucing Kak Bu Iva. Oh, Bu Iva apal ya. Jadi bukan ayam Mas, kucing ya yang rasa coklat tadi. Nah, ini Bu Sarmiati. Ya Pak, itu banyak terjadi ya. Oh, ini Bu Imas Mulyani, betul Pak Eko, baru saja untuk saya dikasih. Nah, ini ya. Jadi teman-teman ya, sekali lagi karena ini kan online ya, Bapak Ibu nggak tahu langsung orangnya seperti apa ya. Jangan mudah, pokoknya apapun lah itu ya. Lebih baik kalau masalah jodoh ya harus ketemu ya. Jangan sampai belum pernah ketemu terus Bapak Ibu keluarkan uang ya. Pokoknya sekali lagi dalam melakukan pernikahan ini apapun alasannya ya, jangan sampai keluar uang ya. Pokoknya apapun masalahnya, solusinya apa? Praktekkan ilmu DKM. Terus ditanya yang sudah praktekkan apa saja. Kalau nggak mau, misalkan dia ngancam blokir, ya nggak apa-apa. Nggak usah sana yang blokir duluan, kita aja blokir duluan. Kita keluarkan dari grup, ya. Nah ini betul, ya. Jadi ini. Jadi kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu, ya sudah. Itu kan berarti kan sudah sinyal atau tanda-tanda bahwa ini nggak baik gitu ya. Lebih baik Bapak Ibu keluarkan dari grup. Karena apa? Jangan sampai nanti dia gerilya ke calon mitra yang lain. Ya. Nih, jadi keluarkan dari grup. Gitu ya Bu Nasruka ya. Betul. Ya. Betul sekali Pak Eko. Nah, Pak Eko, karena ini udah jam 5 lebih Pak Eko. Ini Ya. kelebihan 5 menit Pak Eko. Ya. Baik Pak Eko, mungkin ada closing statement pada sore hari ini. Ya. Jadi Bapak sekalian, jangan berhenti untuk belajar ya. Karena itu untuk sukses dibutuhkan ilmu ya. Bapak Ibu silakan belajar apapun yang diadakan oleh tim TCA ya, training-training diadakan oleh perusahaan, ikuti. Bahkan saya itu sama Pak Harun itu kalau misalkan ada pelatihan ya, Pak Harun ikut, saya ikut. Saya ikut, Pak Harun pasti ikut. Karena apa? Jangan sampai nanti ilmunya, misalnya Pak Harun dapat ilmunya, saya enggak. Atau saya dapat ilmunya, Pak Harun enggak. Gitu ya. Kenapa? Karena ilmu itu sangat berharga sekali di Armidili. Tidak hanya di Armidili, ya, di urusan dunia, di urusan akhirat kita butuh ilmu. Ya, teruslah belajar. Kemudian yang terpenting lagi adalah praktekkan. Ya, kalau sudah baru praktekkan, baru Bapak Ibu ajaran ke mitra-mitranya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, saya doakan sekali lagi Bapak Ibu dimudahkan dalam jalan Armidili dan dipertemukan dengan mitra-mitra yang brilian dan bisa tembus berikutnya. Bisa ikut gerakan Umur Akbar 2024 jamaah Januari 2024. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Eko, terima kasih untuk ilmunya pada sore hari ini dan sangat luar biasa sekali ya Pak Eko. Yang dulunya Pak Eko offline lebih berat daripada kita, tapi Pak Eko sudah bisa membuktikan bahwanya di Armena Daily juga bisa sukses dan menjadi peraih reward di Armena Daily. Dan tentunya pada sore hari ini Bapak Ibu pasti juga akan menyusul Pak Eko, Pak Harun, dan para top leader yang lainnya. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga yang hadir pada sore hari ini selalu Allah mudahkan rezekinya, lancarkan segala urusannya, dan terlebih di tahun 2024 kita bisa bertemu di Baitullah. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah pantun ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, dan kalau kita punya banyak uang, jangan sampai kita menikah lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Marjal mau nikah lagi.